Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai target soal yang harus dicapai oleh guru honorer agar bisa lolos passing grade di kompetensi teknis. Nah, jadi pada video kali ini admin akan fokus membahas yang kompetensi teknis ya teman-teman. Karena di kompetensi teknis ini ada bonus poin ataupun afirmasi, dan juga untuk kompetensi teknis ini merupakan bobot nilai yang paling tinggi ya teman-teman ketimbang sub materi yang lain yaitu 60%. Tapi nanti pada video yang selanjutnya kami akan membahas secara keseluruhan ya teman-teman, baik itu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi buat teman-teman pantau terus di channel ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman skema yang sudah kami buat. Skema ini untuk memudahkan teman-teman dalam menghitung butuh berapa soal agar bisa lolos passing grade di kompetensi teknis. Kita lihat di sini ada beberapa jenis afirmasi ya teman-teman yang diberikan oleh Kemendikbud kepada para guru honorer. Yang pertama yaitu sertifikat pendidik, kemudian usia di atas 35 tahun, dan juga honorer K2, dan juga gabungan afirmasi ya teman-teman di atas 35 tahun dan juga honorer K2. Kemudian selanjutnya yaitu yang tidak mendapat afirmasi. Dan kemudian yang mendapat afirmasi ini hanya di kompetensi teknis. Dan untuk kompetensi teknis sendiri, ini ada 100 soal, teman-teman. Jika teman-teman menjawab benar, maka teman-teman akan mendapat 5 poin. Dan jika jawaban salah, maka teman-teman tidak akan mendapat poin alias 0. Jadi, jika teman-teman benar semua dalam soal kompetensi teknis ini, maka teman-teman akan mendapat poin maksimal yaitu 500. Nah, jadi 500 ini adalah nilai maksimal dari kompetensi teknis ya, teman-teman. Dan sekarang kita akan hitung ya, teman-teman. Kita akan hitung berapa poin yang didapat bagi guru honorer yang mendapat afirmasi. Kita lihat yang pertama, yaitu sertifikat pendidik. Nah, untuk sertifikat pendidik ini kan mendapat bonus poin ataupun afirmasi yaitu 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, jadi nilai maksimal kompetensi teknis ini kan 500 ya, teman. Jadi akan mendapat bonus poin sebanyak 500 poin. Ini untuk yang pelamar memiliki sertifikat pendidik, yaitu mendapat bonus poin 500 poin. Jadi walaupun teman-teman memiliki sertifikat pendidik dan mendapat bonus maksimal 500 poin, tapi teman-teman tetap harus mengerjakan soal kompetensi teknis pada saat ujian. Jadi berapapun nilainya nanti, jika sertifikat pendidiknya ini sesuai, maka teman-teman akan mendapat nilai maksimal yaitu 500. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang digunakan adalah nilai yang sertifikat pendidik ini, yaitu afirmasi dari nilai sertifikat pendidik, yaitu 500 poin. Kemudian selanjutnya yaitu afirmasi bagi guru honorer yang berusia di atas 35 tahun. Nah, ini mendapat afirmasi sebesar 15% ya teman-teman. 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, sekarang kita akan hitung teman-teman. 15% kali 500. Nah, jadi bagi guru honorer yang berusia di atas 35 tahun, maka teman-teman akan mendapat bonus ataupun afirmasi sebanyak 75 poin. Jadi nanti tinggal menambah saja kekurangan yang dibutuhkan. Nanti kami akan bahas di belakangnya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu guru honorer XTHK2. Nah, untuk guru honorer K2 ini mendapat afirmasi sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, untuk yang XTHK2 ini sama dengan yang disabilitas ya teman, yaitu sama-sama mendapat 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, sekarang kita akan hitung ya teman. 10% dikali 500. Nah, jadi bagi guru honorer XTHK2 ini mendapat bonus poin yaitu 50 poin. Jadi teman-teman sudah mendapat modal 50 poin di kompetensi teknis. Jadi nanti tinggal menambah saja kekurangan untuk bisa memenuhi passing grade. Kemudian selanjutnya ini adalah afirmasi yang double ya teman-teman. Afirmasi double yaitu guru honorer di atas 35 tahun dan juga masuk XTHK2. Jadi mendapat 2 afirmasi. Dan jika mendapat 2 afirmasi, maka afirmasinya ini ditambah ya teman-teman. Jadi ditambah
75 ditambah 50. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang mendapat 2 afirmasi, contohnya seperti di atas 35 tahun dan XTHK 2, maka ini mendapat bonus poin sebanyak 125 poin. Jadi nanti teman-teman tinggal menambah saja kekurangannya untuk bisa memenuhi passing grade. Kemudian selanjutnya, bagi guru honorer yang tidak mendapat afirmasi. Nah, bagi guru honorer yang tidak mendapat afirmasi, maka teman-teman tidak mendapat bonus poin. Jadi teman-teman harus berjuang dari 0. Jadi seperti itu ya, bagi pelamar yang tidak mendapat afirmasi. Kemudian selanjutnya kita lihat nilai passing grade-nya ya teman-teman. Dan untuk passing grade ini masing-masing mapel ini tidak sama ya teman-teman, berbeda-beda. Dan di sini kami sudah memberikan 3 contoh passing grade yang berbeda. Yang pertama yaitu jabatan guru kelas SD, ini passing grade-nya 320. Kemudian selanjutnya yaitu passing grade guru penjasorkes SD, ini passing grade-nya 275. Kemudian yang passing grade guru matematika SMP, ini 205. Nah, jadi berbeda ya teman-teman, masing-masing mapel ini berbeda passing grade-nya. Nah, jika teman-teman memilih formasi guru kelas SD, yaitu passing grade-nya adalah 320, dan teman-teman masuk dalam usia di atas 35 tahun, maka teman-teman tinggal menambah saja kekurangannya teman-teman, yaitu kita akan hitung 320 dikurangi 75. Nah, jadi ini dia teman-teman. Nah, jadi bagi guru honorer yang mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun dan memilih jabatan guru kelas SD, maka teman-teman harus menambah poin sebanyak 245 poin atau sekitar 49 soal. Nah, jadi teman-teman harus benar 49 soal lagi untuk bisa lolos passing grade di kompetensi teknis. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini bagi guru honorer di atas 35 tahun. Kemudian selanjutnya, bagi guru honorer yang berusia di atas 35 tahun dan memilih jabatan guru penjasorkes di SD, nah ini passing grade-nya kan tidak sama ya teman-teman. Antara guru kelas SD dengan guru penjasorkes SD ini kan tidak sama. Untuk penjasorkes SD ini passing grade-nya 275. Nah, sekarang kita akan hitung teman-teman bagi guru honorer yang berusia di atas 35 tahun dan memilih jabatan guru penjasorkes SD. Kita akan hitung. Nah, jadi ini dia teman-teman, lebih mudah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman guru honorer yang berusia di atas 35 tahun dan memilih jabatan guru penjasorkes SD, maka teman-teman hanya perlu menambah 200 poin saja ataupun sekitar 40 soal benar. Nah, jadi dari 100 soal teman-teman harus benar 40 soal. Jadi seperti itu ya teman-teman bagi pelamar yang memilih formasi guru penjasorkes SD. Ini untuk yang afirmasi di atas 35 tahun ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, guru honorer yang mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun dan memilih jabatan guru matematika SMP. Nah, ini beda lagi ya teman-teman. Passing grade-nya ini beda lagi yaitu 205 untuk passing grade kompetensi teknis. Nah, sekarang kita akan hitung teman-teman. Kurangi 75. Nah, jadi lebih rendah lagi ya teman-teman, yaitu guru honorer yang di atas 35 tahun dan memilih guru matematika di SMP, maka teman-teman tinggal menambah 130 poin saja, ataupun harus benar 26 soal benar. Nah, jadi dari 100 soal, teman-teman hanya perlu benar 26 soal untuk bisa mencapai passing grade kompetensi teknis. Nah, jadi ini bagi guru honorer yang memilih jabatan guru matematika SMP. Dan afirmasinya ini di atas 35 tahun. Nah, jadi berbeda ya teman. Berbeda, untuk guru kelas SD ini harus benar 45 soal. Kemudian untuk yang guru penjasorkes SD ini harus benar 40 soal. Dan untuk yang guru matematika SMP ini harus benar 26 soal. Nah, jadi ini untuk yang afirmasi di atas 35 tahun. Kemudian selanjutnya kita akan hitung afirmasi guru honorer XTHK2. Nah, guru honorer XTHK2 ini kan mendapat bonus poin 50 poin ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan hitung teman-teman bagi pelamar XTHK2 yang memilih jabatan guru kelas SD. Nah, sekarang kita akan hitung 320. Nah, ini dia teman-teman. Nah, jadi bagi guru honorer XTHK2 yang memilih jabatan guru kelas SD, maka teman-teman hanya perlu menambah 270 poin saja, ataupun sekitar 54 soal harus benar. Jadi dari 100 soal, teman-teman harus benar 54 soal. Jika ingin lolos passing grade di kompetensi teknis khusus untuk guru kelas SD. Nah, ini untuk yang afirmasi XTHK2 ya teman.
Kemudian selanjutnya bagi guru honorer XTHK2 yang memilih jabatan guru penjasor kes SD, maka ini berbeda lagi ya teman-teman, karena passing grade-nya ini berbeda, masing-masing mapel ini berbeda. Nah, sekarang kita akan hitung bagi guru honorer XTHK2 yang memilih jabatan guru penjasor kes SD. Kita akan hitung, kurangi. Nah, jadi bagi guru honorer XTHK2 yang memilih jabatan guru penjasor kes SD, maka teman-teman hanya perlu menambah 225 poin saja, ataupun sekitar 45 soal benar. Jadi dari 100 soal, teman-teman hanya perlu benar 45 soal. Jadi seperti itu bagi guru honorer XTHK2 yang melamar guru penjasor kes SD. Kemudian selanjutnya, bagi guru honorer XTHK2 jika melamar guru matematika SMP. Nah, jadi passing grade-nya sudah berbeda lagi, yaitu lebih rendah lagi ya teman-teman, yaitu 205. Sekarang kita akan hitung 205 dikurangi 50. Nah, jadi hanya perlu 155 poin saja ya teman bagi guru honorer XTHK2 yang melamar guru matematika SMP, ataupun harus benar 31 soal benar. Jadi seperti itu untuk afirmasi yang XTHK2. Kemudian selanjutnya yaitu jenis afirmasi double, yaitu guru honorer yang mendapat afirmasi 2. Contohnya seperti ini ya teman-teman, yaitu usia di atas 35 tahun dan juga masuk XTHK2. Nah, ini mendapat bonus poin di kompetensi teknis yaitu 125 poin. Dan jika guru honorer yang mendapat 2 afirmasi ini melamar guru kelas SD, maka hanya perlu menambah, kita hitung teman-teman, yaitu 320 dikurangi 125. Nah, jadi hanya perlu menambah 195 poin saja teman-teman, yaitu harus benar 39 soal. Ini bagi guru honorer yang mendapat 2 afirmasi, yaitu usia di atas 35 tahun dan honorer XTHK2. Ini hanya perlu benar 39 soal. Ini jika melamar di guru kelas SD. Dan jika melamar di guru penjasor kes SD, maka passing grade-nya berbeda ya teman, yaitu lebih rendah lagi. Kita akan hitung 75 dikurangi 125. Nah, jadi hanya perlu menambah 150 poin saja, ataupun sekitar 30 soal harus benar. Ini jika guru honorer yang mendapat 2 afirmasi memilih guru penjasor kes SD. Kemudian selanjutnya, jika guru honorer ini memilih guru matematika SMP, nah sekarang kita akan hitung ya teman, karena passing grade-nya ini berbeda. Tiap mapel ini passing grade-nya berbeda. Nah, sekarang kita akan hitung guru matematika SMP. Nah, jadi tinggal menambah 80 poin saja ya teman. Nah, jadi bagi guru honorer yang mendapat 2 afirmasi dan memilih guru matematika SMP, maka teman-teman hanya perlu menambah 80 poin saja. Ataupun harus benar 16 soal. Jadi dari 100 soal, teman-teman hanya perlu benar 16 soal. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara menghitung target soal yang harus dicapai bagi guru honorer yang mendapat afirmasi. Baik itu usia di atas 35 tahun, honorer XTHK2, ataupun afirmasi double, yaitu usia di atas 35 tahun dan XTHK2. Dan selanjutnya, bagi guru honorer yang tidak mendapat afirmasi, maka teman-teman harus berjuang dari nol. Nah, jadi teman-teman harus benar Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang tidak mendapat afirmasi dan memilih jabatan guru kelas SD, maka teman-teman harus benar 64 soal. Dari 100 soal, teman-teman harus benar 64 soal. Jika teman-teman memilih jabatan guru kelas SD. Dan jika teman-teman memilih jabatan guru penjasor kes SD, maka ini lain lagi ya teman-teman, karena passing grade-nya ini berbeda. Kita akan hitung. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang tidak mendapat afirmasi dan memilih jabatan guru penjasor kes SD, maka teman-teman hanya perlu benar 55 soal. Dari 100 soal, teman-teman hanya perlu benar 55 soal jika teman-teman melamar di guru penjasor kes SD. Kemudian, untuk guru honorer yang melamar di matematika SMP. Nah, sekarang kita akan hitung, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang tidak mendapat afirmasi dan memilih jabatan guru matematika SMP, maka teman-teman harus benar 41 soal untuk bisa lolos passing grade di kompetensi teknis ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara menghitung target soal yang harus dicapai untuk bisa lolos di kompetensi teknis.
Dan pada video berikutnya kami akan membahas secara keseluruhan ya teman-teman, baik itu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi buat teman-teman pantau terus di channel ini. Baik teman-teman, itulah sedikit info dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.